Assalamualaikum para pejuang malam yang luar biasa. Terima kasih sudah memilih untuk menekan tombol play dan masuk ke semesta ilmu langit. Serius, ini bukan sekadar video. Dan kamu, bukan penonton biasa. Kamu hadir di sini bukan karena algoritma. Bukan karena iseng, dan bukan karena kebetulan. Ada sesuatu yang sedang diarahkan langsung kepadamu. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi kuat mencengkeram hati. Kalau kamu merinding atau hatimu mendadak hangat, itu pertanda. Sebelum kita masuk ke inti, coba kamu tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu sedang berdiri di sepertiga malam, di ruangan yang sunyi. Udara dingin menyentuh kulitmu, tapi hatimu justru hangat. Kamu tak sedang sendiri. Kamu sedang berdiri di hadapan Zat yang menciptakanmu. Dan yang mengejutkan, kamu sedang berada di waktu di mana langit membuka rahasia paling dalamnya. Tapi begini, tahajud itu bukan sekadar sholat sunnah. Ia adalah pintu rahasia. Gerbang yang hanya dibuka oleh mereka yang berani meninggalkan kenyamanan demi kemuliaan. Dan di balik pintu itu ada sesuatu yang bahkan tak bisa kamu bayangkan. Nah, video ini bukan sekadar membahas tahajud. Tapi sesuatu yang tersembunyi di dalam tahajud. Sebuah kombinasi yang jika kamu lakukan selama 7 hari akan membuatmu melihat hidup dari sisi yang berbeda. Bukan sulap. Bukan jampi, tapi pancaran dari langit. Dan yang kamu butuhkan hanyalah 3 surat pendek. Hanya 3. Tapi saat digabungkan dengan waktu yang tepat, niat yang ikhlas, dan jiwa yang rindu, maka langit pun tak bisa menolak. Tapi tunggu dulu. Kita pelan-pelan dulu ya. Karena ini bukan soal trik cepat sukses. Bukan juga soal baca ini, langsung dapat itu. Ini tentang perjalanan. Perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan kombinasi 3 surat ini hanyalah kuncinya. Tapi pintunya tetap kamu yang harus buka. Siap? Kalau kamu merasa kalimat ini nyentuh hatimu, coba ketik 77 di kolom komentar. Bukan karena angka itu sakral, tapi karena kita ingin salurkan energi positif sebanyak mungkin buat para pejuang tahajud di luar sana. Kadang, satu komentar 77 bisa jadi pengingat untuk seseorang yang sedang nyaris menyerah. Kita lanjut ya. Kamu tahu nggak, Rasulullah pernah bilang, kalau sepertiga malam terakhir itu adalah waktu terbaik buat bermunajat. Di saat manusia tertidur, Allah turun ke langit dunia dan bertanya, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Dan kamu tahu apa yang lebih ajaib? Saat kamu bangun dan sujud, kamu bukan cuma dilihat, tapi kamu sedang dijemput. Dijemput oleh rahmat. Dijemput oleh ampunan. Dijemput oleh takdir baru yang sedang disusun ulang hanya untukmu. Tapi sayangnya, banyak orang bangun malam tapi nggak tahu harus baca apa. Ada yang hanya diam, ada yang bingung, ada juga yang buru-buru menyelesaikan rakaatnya lalu kembali tidur. Justru disinilah letaknya rahasia. Karena ada kombinasi khusus yang jika kamu baca dalam satu rakaat tahajud, akan menjadi sinyal kuat ke langit. Dan sinyal ini gak datang dari banyaknya ayat, tapi dari maknanya. Ada yang membuka dada. Ada yang memurnikan niat. Dan ada yang menjaga dari hal-hal yang bahkan kamu sendiri tak sadari. Kombinasi ini seperti sandi. Dan malam tahajud adalah saat kamu kirimkan kode rahasia itu ke langit. Dan dalam 7 hari, bersiaplah. Akan ada yang berubah. Tapi sebelum kita bongkar apa saja ketiga surat itu, kita perlu pahami dulu satu hal penting. Kenapa kombinasi ini bekerja? Apa yang membuatnya istimewa? Dan kenapa dalam waktu singkat, seseorang bisa merasakan efeknya? Begini. Setiap surat dalam Al-Quran membawa frekuensi tertentu. Bukan cuma suara, tapi getaran spiritual. Ketika kamu membacanya dalam kondisi suci, hati tenang, di waktu yang mustajab, maka frekuensi itu langsung terangkat. Dan langit hanya menerima yang murni. Makanya, sebelum kamu baca 3 surat ini, kamu harus pastikan hatimu tenang. Lepaskan dendam. Lepaskan beban. Karena surat ini akan bekerja sebagai pengantar. Dan kamu adalah penyampainya. Kita ambil contoh. Ada seseorang yang selama ini merasa rezekinya seret. Setiap usaha seperti ditutup. Padahal dia rajin sholat, jujur, dan gak neko-neko. Tapi ada yang mengganjal. Ternyata, ada rasa iri di hatinya.
Ada sakit hati yang belum dimaafkan. Dan itu jadi penghalang. Tapi saat dia mulai tahajud, dan dia baca surah pertama dari kombinasi ini, hatinya pelan-pelan terbuka. Ia menangis. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena merasa ringan. Dan setelah malam ketiga, peluang datang. Pintu terbuka. Bukan karena suratnya ajaib. Tapi karena surat itu mengobati. Itulah kenapa. Kamu gak bisa asal baca. Kamu harus menyelami. Dan kombinasi ini akan kamu temukan maknanya seiring kamu terus istiqomah. Makanya, kita gak akan langsung sebut suratnya sekarang. Biar kamu bisa menyerap makna ini dulu. Karena di bagian kedua nanti, kita akan kupas satu persatu. Apa saja ketiga surat itu? Kenapa gabungan ini begitu kuat? Dan bagaimana cara membacanya agar tidak sekadar rutinitas, tapi benar-benar jadi lintasan takdir ke langit. Satu hal terakhir sebelum kita tutup bagian ini. Tahajud itu bukan tentang kamu dan jam weker. Tahajud adalah tentang kamu dan panggilannya. Kalau malam ini kamu merasa ingin tahajud, jangan tunda. Itu bukan ide dari otakmu. Tapi mungkin suara lembut dari langit yang sedang mengetuk pintu hatimu. Jadi, untuk kamu yang sudah siap melangkah lebih jauh, tunggu bagian kedua. Dan kalau kamu merasa narasi ini menggugahmu, yuk ketik 77 di kolom komentar. Biar semesta tahu, kamu bukan sedang main-main. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Di mana rahasia 3 surat itu akan kita bongkar. Dan kamu akan tahu. Mengapa langit bisa bergetar hanya karena 3 surat pendek. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini, maka satu hal sudah bisa dipastikan. Kamu bukan lagi penonton biasa. Kamu sedang berjalan, langkah demi langkah, menuju satu cahaya yang tidak semua orang mau mencarinya. Dan kamu tahu, di tengah banyaknya pilihan tontonan di luar sana, kamu masih bertahan di sini. Mendengarkan, merenungkan, dan membiarkan hatimu disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Terima kasih untuk itu. Dan kalau kamu merasa hatimu makin tergerak, jangan lupa untuk ketik 77 di kolom komentar. Biar kita salurkan energi positif itu ke seluruh penjuru langit. Kita lanjutkan perjalanan ini. Kemarin, kita sudah bahas tentang betapa dahsyatnya waktu tahajud. Bukan hanya sebagai ibadah, tapi sebagai titik temu. Antara dirimu dan takdir yang sedang menunggumu. Dan kini, waktunya kita buka rahasia itu. 3 surat. 3 kode. 3 kunci yang akan mengguncang langit saat dibaca dengan hati yang penuh harap. Kita mulai dari yang pertama. Surat Al-Ikhlas. Mungkin kamu akan berkata, "Loh, surat ini pendek banget. Masa bisa sedahsyat itu?" Tapi justru disitulah rahasianya. Karena bukan soal panjangnya ayat, tapi kedalaman maknanya. Al-Ikhlas adalah fondasi. Ia bukan sekadar surat, tapi pengakuan. Tentang siapa Allah. Tentang keesaannya. Tentang bagaimana seluruh semesta bersandar hanya padanya. Bayangkan, kamu berdiri di keheningan malam. Lalu membaca Qul Huwallahu Ahad. Seketika, seluruh semesta seakan berhenti sejenak. Karena kamu sedang menyebut zat yang menjadi pusat segala arah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah berkata bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan para ulama menafsirkan ini bukan hanya dari sisi pahala, tapi juga dari sisi energi. Karena Al-Ikhlas adalah kekuatan tauhid yang utuh. Dan jika kamu mulai tahajudmu dengan surat ini, maka kamu sedang membangun jembatan yang sangat kokoh antara hatimu dan langit. Surat ini juga menyaring niat, menjernihkan tujuan, menegaskan bahwa semua harap bukan tertuju pada manusia, tapi kepada Allah yang Maha Tunggal. Makanya, kalau kamu sedang merasa banyak bergantung pada makhluk, mulailah tahajudmu dengan Al-Ikhlas. Agar hatimu kembali kepada yang benar-benar layak diandalkan. Lalu, kita lanjut ke surat kedua. Surat Al-Falaq. Ini bukan sekadar surat perlindungan. Ini adalah senjata. Saat kamu membaca Qul A'udzu Birabbil Falaq, kamu sedang menyalakan perisai yang tak kasat mata. Karena sadar atau tidak, kita ini selalu dikepung oleh hal-hal yang tak kita lihat. Dengki, hasad, bisikan gelap, energi negatif dari sekeliling.
Dan semuanya bisa mempengaruhi jalannya takdirmu. Mungkin kamu sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bekerja keras, tapi masih saja seperti tertahan. Dan bisa jadi, itu karena kamu belum memutus tali-tali gelap yang mengikatmu. Al-Falah adalah doa perlindungan. Tapi bukan doa yang pasif. Dia agresif. Dia menghempas segala kejahatan yang tersembunyi. Bayangkan kamu bangun malam, lalu setelah membaca Al-Ikhlas, kamu lanjutkan dengan Al-Falah. Seketika suasana di ruanganmu berubah. Ada hawa yang terangkat. Ada beban yang seperti lepas dari pundak. Dan kamu tahu, ini bukan halusinasi. Ini adalah realitas spiritual. Karena banyak hal yang tak bisa dilihat. Tapi dampaknya sangat terasa. Makanya, dalam tradisi sebagian ulama, surat Al-Falah selalu disandingkan dengan malam. Karena malam adalah waktu di mana kegelapan rohani paling kuat. Dan surat ini datang sebagai penembus. Sampai di sini, kita sudah punya pondasi dan perisai. Tapi perjalanan belum selesai. Karena ada satu lagi. Satu surat yang tidak hanya menjaga, tapi juga mengangkat. Inilah surat yang ketiga. Surat An-Naas. Dari luar, surat ini terlihat sederhana. Tapi sesungguhnya ia adalah penawar paling ampuh. Bagi penyakit yang tak terlihat oleh mata, tapi bisa mematikan dari dalam. Bisikan, keraguan, ketakutan, dan godaan. Semua itu dirangkum dalam satu kata yang menjadi inti surat An-Naas. Was-was. Kamu tahu, kadang kita gagal bukan karena orang lain, tapi karena pikiran sendiri. Karena bisikan yang berulang kali mematahkan semangat. Karena keraguan yang datang saat sedang berjuang. Karena ketakutan yang menyusup diam-diam di saat kita hendak melangkah lebih jauh. Surat An-Naas bukan cuma doa, tapi terapi. Ia menyembuhkan dari dalam. Dan ketika dibaca dalam tahajud, efeknya berlipat-lipat. Karena saat malam, saat semua sunyi, hati kita paling jujur, dan bisikan paling sering datang. Maka, saat kamu membaca Al-Ikhlas, kamu memperkuat fondasi keimanan. Saat kamu membaca Al-Falah, kamu menepi serangan luar. Dan saat kamu membaca An-Naas, kamu sedang menyembuhkan dari dalam. 3 surat ini, kalau digabungkan, adalah tameng, adalah senjata, dan juga adalah pelita. Dan ketika dibaca dalam tahajud, dalam keadaan suci, dengan hati yang berserah, maka getarannya menembus langit ke-7. Inilah alasan kenapa kombinasi ini bisa mengubah hidupmu dalam 7 hari. Bukan karena ada jaminan duniawi, tapi karena ketenangan yang akan kamu rasakan. Dan ketenangan itu akan membuatmu melihat takdir dengan cara yang berbeda. Dalam banyak kisah, ada orang yang mulai membaca 3 surat ini dalam tahajud karena tak tahu harus baca apa. Tapi tanpa disangka, hari-hari berikutnya penuh kejutan. Peluang datang. Hati menjadi ringan. Dan yang paling penting, ia merasa dekat dengan Allah. Padahal sebelumnya, sholat terasa hampa, doa terasa kering. Tapi sejak menggabungkan 3 surat ini, sesuatu di dalam dirinya berubah. Dan bisa jadi, kamu akan mengalami hal yang sama. Mungkin kamu belum bisa menangis saat sholat. Mungkin kamu belum merasa khusyuk. Tapi saat kamu istiqomah membaca 3 surat ini, kamu sedang menyiram jiwa yang tadinya kering. Dan percayalah, biji yang disiram dengan ikhlas pasti tumbuh, meski perlahan. Dan kalau kamu masih ragu, coba kamu ingat kembali malam-malammu selama ini. Berapa banyak waktu yang telah berlalu tanpa kamu gunakan untuk bicara pada penciptamu? Kini, kesempatan itu datang lagi. Dan kamu sudah tahu kombinasi suratnya. Tinggal satu hal lagi. Tinggal keberanianmu untuk memulai. Sebelum kita masuk ke bagian ketiga nanti, kita akan bahas lebih dalam bagaimana cara menghidupkan tahajud agar bukan sekadar ritual. Agar kamu benar-benar merasakan energi langit yang turun. Dan bagaimana menjaga konsistensinya. Karena ingat, kunci bukan hanya di awal, tapi di ketekunan. Sampai di sini. Kalau kamu merasa narasi ini membuka matamu,
Kalau hatimu mulai tergerak. Dan kalau kamu ingin menguatkan energi sesama pejuang malam. Ketik 77 di komentar. Biar kita sama-sama jadi pelita di malam-malam yang gelap. Kamu sudah tahu kodenya. Tinggal kamu yang memilih. Mau diam di tempat. Atau melangkah dan menyaksikan sendiri. Apa yang bisa terjadi dalam 7 hari. Kalau kamu masih di sini, masih menyimak tiap kalimat demi kalimat. Maka izinkan aku mengatakan satu hal. Kamu bukan sekadar pendengar. Kamu adalah pejalan malam yang sedang mencari sesuatu yang tidak kasat mata, tapi sangat nyata. Bukan dunia yang kamu cari, tapi makna. Bukan pujian manusia yang kamu kejar, tapi pandangan lembut dari langit. Dan tahukah kamu? Hanya sedikit orang yang mau menyentuh titik ini. Titik saat hati mulai terhubung bukan lagi pada logika, tapi pada cahaya. Terima kasih karena kamu terus bertahan. Karena kamu mau meluangkan waktu untuk mendengar kisah yang tak biasa. Karena kamu sadar, malam bukan cuma untuk tidur. Tapi juga untuk bertemu dengan zat yang menciptakan tidur itu sendiri. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu. Kalau kamu ingin kirimkan energi positif untuk sesama pejuang malam. Tulis angka 77 di kolom komentar. Biar energi itu menyebar, biar semangat itu tak padam. Di bagian sebelumnya, kita sudah bongkar tentang 3 surat. 3 senjata langit yang jika digabungkan, bisa menjadi kekuatan yang mengguncang segala keterbatasan. Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. Tapi sekarang, kita masuk ke pertanyaan pamungkas. Bagaimana caranya agar kombinasi ini benar-benar bekerja dalam 7 hari? Jawabannya tidak ada dalam hitungan angka. Tapi ada pada kedalaman makna. Bukan pada kecepatan lidah, tapi pada kejujuran hati. Karena langit tidak pernah melihat seberapa panjang doamu, tapi seberapa dalam hatimu merendah saat menyebut namanya. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh banyak orang yang ingin keajaiban dalam tahajud, yaitu rasa tunduk yang total. Bukan hanya tunduk di kening, tapi juga di jiwa. Banyak orang bangun malam, sholat, membaca 3 surat itu, tapi pikirannya masih penuh dunia. Masih menghitung uang. Masih menduga-duga hasil. Masih berharap sesuatu dari manusia. Padahal, tahajud itu tentang melepaskan. Melepas apa yang tak bisa dikendalikan. Menyerahkan semua kemungkinan kepada Allah. Kamu tahu kenapa orang-orang dulu bisa mendapat keajaiban dari tahajud? Karena mereka tidak berdoa untuk cepat kaya. Mereka tidak minta jabatan. Mereka hanya minta satu hal. Agar Allah tidak meninggalkan mereka. Itu saja. Dan karena hati mereka tulus. Segala urusan dunia datang sendiri sebagai bonus. Sekarang coba kamu lihat dirimu sendiri. Apa yang kamu pikirkan ketika bangun malam? Apa isi hatimu saat mengangkat tangan? Jujur saja. Karena itulah cerminan seberapa dekat kamu pada keajaiban. Tahajud bukan mantra. 3 surat itu bukan jimat. Tapi semuanya akan bekerja. Kalau kamu tahu bagaimana cara mencintai dalam sunyi. Ada seorang sahabat Nabi yang tidak pernah tidur malam. Setiap malam, ia tahajud. Tapi bukan untuk minta dunia. Ia hanya ingin Allah melihatnya. Ia hanya ingin menjadi hamba yang dicatat dalam buku malam. Dan hari demi hari, hidupnya berubah. Bukan karena ia mengejar dunia. Tapi karena dunia dikejar oleh doanya. Begitulah cara kerja langit. Mereka yang menyembah dalam kesunyian akan dihormati di tengah keramaian. Mereka yang mencintai tanpa pamrih akan diberi lebih dari yang bisa mereka bayangkan. Sekarang bayangkan, kamu bangun malam. Kamu ambil wudhu dengan air yang menusuk. Kamu berdiri sendiri dalam keheningan. Lalu kamu baca Al-Ikhlas. Sambil meyakini bahwa hanya Allah tempat segala sandaran. Lalu kamu lanjutkan dengan Al-Falah. Sambil percaya bahwa semua kejahatan, semua iri hati, semua hal jahat bisa terpental. Karena kamu sedang dilindungi langsung oleh Sang Penguasa Subuh. Dan kemudian kamu tutup dengan An-Naas. Dengan hati yang gemetar. Karena kamu sadar. Selama ini bukan dunia yang membuatmu jatuh. Tapi pikiran dan bisikan yang tak pernah kamu lawan. Kamu lakukan itu selama 7 malam. Bukan dengan target, tapi dengan cinta.
Bukan dengan ambisi, tapi dengan rindu. Maka jangan heran kalau hari-harimu mulai berubah. Kamu jadi lebih tenang. Kamu jadi lebih peka. Kamu mulai bisa melihat jalan keluar dari masalah yang tadinya terasa buntu. Dan yang paling penting, kamu merasa cukup. Padahal isi rekening belum bertambah. Kamu merasa bahagia. Padahal hidup belum sempurna. Karena itu bukan karena situasi luar, tapi karena hatimu sedang dibersihkan oleh langit. Orang yang hatinya bersih akan mampu menerima takdir apapun. Dan itulah level tertinggi dari keajaiban. Bukan saat doamu dikabulkan, tapi saat hatimu siap dengan apapun yang terjadi. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Ketika hatimu sudah damai. Saat kamu tak lagi menyandarkan harapan pada dunia. Justru saat itulah dunia mulai tunduk padamu. Peluang berdatangan. Orang-orang mulai menghormatimu. Doamu mulai bergetar sampai langit. Dan takdir mulai berubah tanpa kamu sadari. Itulah kenapa kombinasi 3 surat ini bukan hanya untuk 7 hari. Tapi bisa jadi gaya hidup. Coba kamu bayangkan. Kalau kamu lakukan ini selama sebulan, setahun, atau bahkan sampai akhir hayatmu. Berapa banyak lapisan doa yang kamu bangun? Berapa banyak dinding pelindung yang kamu pasang? Berapa banyak pintu rezeki dan jalan keberkahan yang kamu buka? Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana. Keberanian untuk bangun malam. Dan kesungguhan untuk membaca 3 surat yang sering diremehkan. Padahal dalam dunia ruhani, yang sederhana justru seringkali yang paling kuat. Sekarang saatnya kamu tanya ke dirimu sendiri. Sudah sejauh mana kamu memberi ruang untuk langit menjawab? Jangan tunggu semuanya hancur dulu. Jangan tunggu dunia menolakmu baru kamu datang ke Allah. Karena lebih indah jika kamu datang saat segalanya masih baik. Saat kamu masih punya pilihan. Itulah bentuk cinta yang sejati. Datang bukan karena terpaksa, tapi karena rindu. Dan rindu yang seperti ini pasti dibalas. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah Maha Lembut. Dan kalau selama ini kamu merasa sudah terlalu jauh, sudah terlalu kotor, sudah terlalu terlambat, maka tahajud adalah cara Allah memanggilmu kembali. Karena dalam gelap malam, tak ada yang menilaimu, tak ada yang menghakimimu. Hanya kamu dan Dia, yang Maha mengetahui isi hatimu. Jadi, beranilah. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk menjadi sesuatu. Dan kalau kamu sudah sampai sini, dan kamu merasa narasi ini menggetarkan jiwamu, jangan lupa untuk ketik 77. Biar energi kita menyatu. Biar doa kita saling menguatkan. Karena kamu tidak sendiri. Ada ribuan pejuang malam di luar sana, yang juga sedang belajar mencintai dalam diam. Yang juga sedang menggabungkan 3 surat dalam tahajud mereka. Dan kamu adalah salah satunya. Pejuang cahaya. Di tengah dunia yang makin gelap. Semoga Allah lapangkan dadamu. Kuatkan langkahmu. Dan izinkan kamu menyaksikan apa yang terjadi dalam 7 hari ke depan.